warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa yang jauh ibu-ibu dong bapak-bapak? Kekenyangan apa berbuka ya bapak-bapak ini? Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala akhir Ramadan 'itqan minan nar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-abhar, amma ba'du. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah malam hari ini kita masih dipilih oleh Allah termasuk di antara hamba-hamba Allah yang masuk dalam babak final Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan sampai akhir Ramadan. Saya bilang babak final karena kemenangan Ramadan ada di ujung ini. Lailatul Qadar ada di 10 terakhir. Maka yang masih bertahan ini adalah wajah-wajah ahli surga, yang insya Allah kita semua bisa meraih malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu udah pada beli baju belum? Belum. Emang THR belum cair? Bapak-bapak, THR kata ibu-ibu belum cair, bener Pak? Hah? Nuzulul Quran udah rapi, tinggal nungguin nuzulul THR. Mudah-mudahan yang belum cair cepet cair. Kalau emang yang belum kelihatan THR-nya, besok beli batu es 1 balon taruh di depan rumah, tungguin sampai siang, insya Allah cair. Es batunya yang cair. Hadirin rahimakumullah. Dalam riwayat Imam Nasai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "As-siyamu junnatun minan nar." Puasa itu adalah perisai, tameng, penghalang, penjaga dari api neraka. Sering kita dengar bahwa awal Ramadan disebut dengan rahmat, pertengahan Ramadan disebut dengan maghfirah, maka akhir Ramadan ini kita dengar Ramadan disebut 10 terakhir dengan itqun minan, terjaga atau terbebas dari api neraka. Amin ya rabbal. Kajunnati ahadikum minal qital. Kata Nabi, puasa itu merupakan tameng daripada api neraka, seperti tamengnya salah seorang kalian apabila sedang dalam keadaan perang. Saya mau tanya, ibu suka perang apa enggak? Sama laki perang apa enggak? Bapak suka perang sama ibu apa enggak? Nah, kalau lagi perang ibu sama laki ibu kira-kira sambil megang panci apa kagak? Hah? Kagak, berarti tidak ada KDRT. Alhamdulillah. Kadang-kadang laki sama bini kalau perang main bagel-bagelan, ada enggak? Nah, kalau ada yang perang main bagel-bagelan itu kan biasanya cari penghalang buat nutup agar muka tidak kena bagel. Ngerti bagel apa kagak bagel? Dilemparin, ditimpukin, dibagelin. Saya ngomong pakai bahasa Jerman, ngeripit sedikit. Bagel itu bahasa Jerman, jejeran semanan.
Nah, puasa ini bisa melindungi orang yang berpuasa dari api neraka, sebagaimana orang yang sedang perang, dia menggunakan perisai atau tameng agar tidak kena serangan dari musuh. Tapi puasa ini bisa membebaskan kita dari api neraka, malam yuhrikha bitadibin au ghibatin. Puasa yang bisa menyelamatkan seorang hamba dari api neraka selama tidak dicampuri dengan bohong. Ada nggak orang puasa yang masih demen bohong? Halo, ada nggak yang orang puasa masih demen bohong? Enggak, bapak-bapak ada yang puasa masih demen bohong, Pak? Kalau yang puasanya masih demen bohong, demen ngibul, ya demen berdusta, ini nggak bisa menjadi perisai untuk api neraka. Au ghibatin, atau yang kedua, puasa orang bisa menyelamatkan dia dari api neraka selama tidak senang gosip. Ada yang puasa-puasa masih suka gosip? Mana dia orangnya? Jauh, di sini nggak ada. Insya Allah di kampung saya banyak, cuman katanya pindahan dari sini semua. Ya Allah, nanti orang-orang sini tukang gosip. Nauzubillahi min. Kita tahan karena orang berpuasa hakikatnya bukan hanya menahan lapar dan haus, bukan hanya menahan untuk tidak bersetubuh dengan istrinya atau suaminya, tapi puasa pun menahan lisan kita agar tidak berkata-kata jorok, berkata-kata kotor, berkata-kata yang tidak manfaat. Karena Nabi mengancam, rubba shaimin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang puasa, nauzubillah, puasanya tidak dapat pahala kecuali cuma haus dan lapar. Nauzubillahi min. Berarti tandanya ada orang puasa yang celaka, sebagaimana ada orang sholat juga yang celaka. Orang gak sholat mesti udah disiapin nerakanya, namanya safar. Tapi orang sholat bisa juga salah dengan sholatnya apabila dia sholat mengharapkan pahala dari manusia atau makhluk. Begitu juga puasa, yang tidak puasa sudah pasti akan dapat siksa. Tetapi mereka yang berpuasa jangan merasa aman, karena kalau hanya menahan lapar dan haus, maka orang fakir miskin, orang yang pertama kali mereka juara untuk tidak makan hari-harinya karena sulit mendapatkan rezeki. Tapi ada yang perlu ditahan juga dalam kita berpuasa, yaitu menahan lidah, menahan lisan. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim dianggap muslim apabila dia punya ucapan, punya lisan, punya tangan, kagak suka ngomongin orang. Giliran tetangganya beli motor baru, palanya yang diam. Ada apa enggak? Besok tetangganya beli TV baru, ditempel koyong 3 di jidat lain, di samping lain, di dada lain. Tuh, tetangganya punya rumah baru, dia yang pingsan. Ada yang begini? Nggak ada. Insya Allah, seyogianya jadi orang mukmin sejati, kita harus bahagia. Apabila saudara kita seiman pun sedang bahagia, senang sama senang. Ketika orang susah, kita juga merasakan susah. Itulah derajat keimanan yang sempurna. Insya Allah. Mudah-mudahan di akhir Ramadan ini sekali lagi kita berdoa, karena barangkali Ramadan pun terjadi Lailatul Qadarnya di malam-malam ganjil atau genap, maka mudah-mudahan yang hadir
saya doain duitnya tambah banyak, yang punya utang-utangnya cepat lunas, mudah-mudahan lakinya nggak pelit lagi. Berarti selama ini pelit Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.